Selamat siang Tribuners, kembali bersama saya jurnalis Tribun Manado, David Kusuma dalam Tribun Podcast pada hari ini membahas tentang perdagangan forex yang legal ya di Indonesia. Bersama saya hadir dua narasumber, Pak Wong Kwecen dan Pak Daniel Irawan. Boleh perkenalkan dulu Pak Wong dan Pak Daniel ini dari mana ini dan aktivitas sehari-hari seperti apa? Dari Pak Wong dulu. Oke, selamat siang Tribuners. Perkenalkan, nama saya Wong Kwecen. Saya bekerja secara di PT Victory International Futures Tabang Manado sebagai kepala cabang dan juga sebagai wakil pialang berjangka di PT Victory International Futures Tabang Manado. Kalau Pak Daniel sendiri? Saya Research and Development Market di PT Victory Cabang Manado. Saya dari Surabaya aslinya, dari Victory Pusat. Cuman 1,5 tahun ini udah diperbantukan untuk bantu Victory Cabang Manado. Ya, Tribuners, siang hari ini kita akan membahas mengenai trading forex. Trading forex ini perdagangan kurs mata uang asing ya. Tapi sering ini mendengar info-info berita bahwa ada terkait penipuan, pernah juga terkait binomo dan lain-lain. Nah, ini yang akan kita bahas bersama dua narasumber kali ini. Kita dari Pak Wong dulu. Pak Wong, sebenarnya trading forex itu apa sih dan trading forex itu legal di Indonesia atau bagaimana? Oke, untuk trading forex sendiri atau perdagangan kurs valuta asing itu di Indonesia itu legal, Pak. Selama dia terdaftar di Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, di bawah Kementerian Perdagangan. Jadi resmi, Pak, legal. Resmi, ya. Nah, terus bagaimana membedakan itu yang broker forex yang legal yang terdaftar tadi di Bapepti dengan yang tidak? Caranya yaitu dengan mengakses langsung, jadi kita bisa browsing langsung di www.bapepti.go.id. Oh, ada websitenya. Ada websitenya. Jadi Bapepti ini adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. .go ini adalah government.id Indonesia. Jadi Bapepti punya website yang namanya bapepti.go.id. Jadi kita bisa masuk di situ, kita bisa ngecek langsung pelaku pasar, PBK, langsung diketik aja, Pak. Jadi kalau nama PT Victory kami langsung diketik Victory International Futures, di situ langsung keluar semua info-info tentang perusahaan PT Victory atau perusahaan yang legal yang berada di bawah Bapepti. Kalau PT Victory sendiri sejarah historinya sejak kapan nih kalau yang PT Victory International Futures di Indonesia itu berdiri dari tahun 2003. Jadi kita di bawah Kementerian Perdagangan Bapepti. Jadi kantor pusatnya ada di Surabaya. Kita adalah perusahaan legal dengan kantor terbanyak di Indonesia. 23 kantor cabang, Pak. Jadi kantor pusat di Surabaya. Ya, pusatnya Surabaya. Untuk kantor kami di Manado itu di kawasan Megamas, Ruko Mega Smart 4, nomor 3 dan 4. Ke Pak Daniel. Pak Daniel kan beberapa waktu lalu ya, tahun lalu kalau nggak salah itu sempat viral itu berita-berita juga terkait binomo ya. Bahkan sudah ada yang masuk penjara ya. Kalau saya Indra Kents itu terus dia sempat di media sosial banyak mobil lah seperti itu, seperti apa dari binomo. Apa beda binomo dengan trading forex atau apa? Kalau binomo apa sih itu perbedaan-perbedaannya, boleh? Oke, jadi binomo itu sebenarnya binary opsi ya. Trading binary di mana tradingnya itu dikasih batasan waktu. Yang binomo. Ya, sebenarnya banyak, bukan cuma binomo, ada Rubik trade, ada Olim trade, ada Quadtrack. Banyak. Cuman sistemnya sama, dia binary. Ya. Jadi para pelaku pasarnya itu dikasih batasan waktu 1 menit untuk nebak harganya itu naik atau turun. Cuman sejak 2018 sebenarnya binomo itu ya kan asalnya dari Rusia. Tapi binomo itu sejak 2018 oleh lembaga pemeringkat futures trading di Australia namanya ASIC, Australian Security and Investment Commission, itu sudah dinyatakan sebagai judi yang berkedok trading. Ya. Sejak 2018 itu ya. Ya. Tapi binomo sebenarnya di Indonesia udah dari 2016, cuman boomingnya
waktu pandemi 2020 mungkin karena keadaan ya banyak yang di rumah, nggak ada banyak aktivitas, orang kena flexingnya si Indra Kents, Doni Salmanan yang kemarin ketangkep itu, akhirnya mereka tergiur untuk nyoba trading. Tapi itu bukan trading forex secara real yang sesungguhnya international trading futures, tapi itu judi yang berkedok trading. Jadi binomo itu dalam 1 menit ke depan kita itu disuruh nebak ini harga euro ini mau naik atau turun, dan itu nggak bisa dilakukan. Kalau di forex trading itu kita melihat tren, oh dolarnya trennya melemah nih tahun ini karena waktu pandemi Amerika cetak uang terlalu banyak, inflasi, akhirnya dolar cenderung melemah, harga emas cenderung naik, mata uang lain cenderung menguat. Nah, kita bisa ngelihat, oh ke depan 1 tahun ke depan ini euro akan naik trennya. Kita beli hari ini, kita mau jual 1 bulan, 3 bulan, setengah tahun, setahun, nggak ada batasan waktu di trading forex. Di trading forex real international futures. Nah, cuman kalau binomo dibatasin 1 menit ini naik atau turun. Nah, ini kan sangat gambling memang. Dan bedanya itu kalau binomo, kalau international trading itu Senin sampai Jumat kita ikut bank dan bursa buka. Karena yang ngeluarin harga pasar bursa internasional. Kalau di emas itu London Bullion Market di bursa London, kalau harga oil itu yang ngeluarin Chicago Mercantile Exchange dari WTI NYMEX crude oil itu dari Chicago Mercantile Exchange. Lalu kurs-kurs mata uang kayak euro, pound sterling itu bank-bank sentral yang ngeluarin harga. Jadi Sabtu Minggu international marketnya close, tapi binomo bisa trading. Jadi kalau di trading forex yang itu Sabtu Minggu tutup dia, tidak karena trading karena tutup. pasar nasionalnya juga tutup. Yeah. Jadi cuma Senin sampai Jumat. Yeah. Kalau di binomo Sabtu Minggu bisa trading dia. Jadi dia bikin price-nya, harganya itu bikin sendiri, servernya dia sendiri. Itu yang dinamakan judi. Jadi dia nggak ikut market internasional, dia bikin harganya sendiri. Kalau dia banyak orang yang beli, harganya dia bikin turun. Akhirnya banyak yang rugi. Ya, itu yang terjadi. Makanya kemarin tahun 2022 bulan Januari sama Satgas Waspada Investasi dan Bapepti dinyatakan ilegal, ditutup semua. Ya, kalau Pak Wong, kalau risiko-risiko trading forex itu apa saja sih Pak Wong, yang mungkin tribuners yang ingin trading forex juga ingin mengetahui? Ya, resiko-resiko dalam transaksi kurs valuta asing itu ada banyak, Pak. Ya, jadi salah satu juga yang akan saya bahas adalah resiko tentang pasar. Di mana resiko pasar ini pergerakan dari mata uang ini sangat fluktuatif dan pergerakannya sangat signifikan, baik turun maupun naik. Kadang dia cepat, kadang ya, lambat. Itu karena beberapa faktor yang turut mempengaruhi, faktor ekonomi, politik dan budaya. Yang kedua itu resiko dari leverage. Apa itu leverage? Leverage ini adalah nilai ungkit. Jadi di transaksi kurs mata uang di perdagangan berjangka komoditi itu ada leverage, di mana profit atau keuntungan itu bisa diungkit lebih besar, begitu juga kerugiannya. Ada nilai ungkitnya, Pak. Yang ketiga itu resiko likuiditas, yang mana harga itu pada saat-saat tertentu itu bisa aja harga itu yang diinginkan oleh nasabah itu tidak bisa dapat dalam pasar dalam momen-momen saat-saat tertentu. Juga risiko dari bursa itu sendiri, di mana pialang ini juga punya risiko yang bisa aja gagal bayar. Jadi kita harus memperhatikan risiko-risiko tersebut. Nah, tadi kalau Pak Daniel sempat saya tanyakan tentang binomo tadi yang masuk terkait judi ya. Nah, kalau Pak Wong, kalau trading forex yang benar dan legal itu bagaimana Pak Wong sebenarnya? Oke, trading forex yang benar dan legal itu pertama kita masuk ke
websitenya bapepti.go.id. Di situ kita harus mencari tahu dulu apakah broker ini, perusahaan ini benar-benar terdaftar. Setelah itu otomatis Kalau di Bapepti itu ada daftarnya yang ada. Setelah daftar otomatis kita harus melakukan yang namanya simulasi atau demo account. Kita harus belajar dulu resikonya. Kita harus belajar juga mengetahui resiko dan belajar tentang sistem trading yang dipakai oleh suatu perusahaan pialang. Setelah itu kita akan dimintakan untuk membuka rekening. Di situ kita akan dimintakan dokumen-dokumen dan akan menyetorkan dana sebagai jaminan pada saat bertransaksi. Barulah kita bisa mulai bertransaksi. Kalau rekeningnya ini rekening atas nama nasabah atau bagaimana? Rekening ini otomatis rekening atas nama nasabah. Kalau di PT Victory. Otomatis rekening ini juga aman, Pak, karena rekening terpisah atau segregated account. Rekening terpisah ya. Ya. Itu yang akan untuk bermain forex nanti. Ya, transaksinya Transaksinya di situ, di rekening itu. dari rekening terpisah nasabah. Ya, kalau Pak Daniel selain binomo juga lalu sempat viral ada yang ditertibkan robot-robot trading di Indonesia ya. Itu kalau robot trading apa lagi robot trading ini? Ini beda sama tadi yang binomo itu. Robot trading di tahun sama Januari 2002 banyak ditutup sama Satgas Waspada Investasi. Itu di Indonesia, kalau di Jakarta itu ada banyak ya, ada Net89 itu kurang lebih korbannya kemarin 10 triliun. Terus Auto Trade Gold atau ATG orang Malang, Pak Wahyu Kenso namanya, kemarin total estimasi kerugian 9 triliun. Terus ada Fahrenheit atau crypto trading, ya robot trading di crypto. Terus ada Fin88, terus ada DNA Pro, masih banyak lagi yang kecil-kecil ya. Itu total kerugian mungkin sekitar 20 triliun overall. Dari robot trading itu. Ya, jadi beberapa oknum yang manfaatin pandemi. Robot trading yang kemarin beredar itu sebenarnya tidak ada izin Bapepti. Binomo pun tidak ada izin dari Bapepti. Jadi memang mereka ini manfaatin suatu sistem di mana mereka itu bikin suatu Ponzi skema atau skema Ponzi. Dia bikin hierarki segitiga berjenjang untuk pengumpulan dana masyarakat, seolah-olah tradingnya profit. Jadi akhirnya banyak yang ngajak, banyak yang ikut, sampai puluhan ribu orang yang ikut. Akhirnya sistemnya terhenti tahun Januari 2022, dihentiin sama Satgas dan Bapepti. Jadi robot trading yang kemarin beredar itu money game, bukan real trading. Mereka manipulasi harganya, servernya ditaruh di negara-negara yang bebas pajak dan anti hukum. Ada yang kalau Net89 itu di China, terus Auto Trade Gold itu di Saint Vincent and Grenadines, pulau kecil bebas pajak. Jadi tidak beregulasi. Kalau nasabah transaksi di suatu perusahaan yang tidak teregulasi atau tidak ada hukumnya, ya kemungkinan besar gagal bayar, nggak mungkin bisa di withdraw. Ya, kalau di pialang yang resmi kayak di Victoria atau di Bapepti itu ada regulatornya yang mengawasi dan menindak. Jadi izin bisa dibukukan, izin bisa dicabut, ada lembaga bakti atau badan arbitrase untuk menyelesaikan persengketaan. Kita bisa melakukan di pengadilan negeri juga. Jadi banyak bisa ada perlindungan hukumnya lah untuk nasabah. Jadi memang saya saranin untuk transaksi memang di industri perusahaan yang resmi. Ya, kalau di luar negeri memang banyak. Jadi setiap negara itu punya regulator masing-masing. Kayak di Singapura itu ada namanya MAS, Mas. Terus kalau di Australia itu ada yang tadi saya sebutin ASIC. Terus kalau di Amerika itu ada NFA, National Futures Association. Itu semua regulator futures trading.
Cuman kalau kita transaksi dalam jumlah besar, terus habis itu kita taruh uang di Australia nih misalkan, ternyata perusahaannya gagal bayar, kita harus ngurus ke pengadilan, ikut hukumnya hukum Australia, nggak bisa ikut hukum Indonesia dong, karena regulatornya kan di sana. Jadi lebih baik memang ya trading di industri, di perusahaan yang regulasinya jelas diawasi sama Bapepti, Menteri Perdagangan. Jadi nasabah pun kalau mau transaksi itu, karena resiko transaksi tadi yang disebutin Pak Wong itu ada kalau kita di industri yang legal itu resikonya resiko rugi. Rugi aja. Tapi kalau di luar negeri itu resikonya dua, resiko rugi dan resiko nggak bisa diambil dananya, dana modalnya ya. Jadi withdrawal ya, karena nggak dilindungi secara hukum. Ada dua resikonya akhirnya. Nah, jadi lebih baik memang sih. Oke, kembali lagi di robot trading. Ada yang robot trading legal kalau di Indonesia. Setelah kejadian yang viral kemarin banyak korban, akhirnya Bapepti mengeluarkan regulasi, mengeluarkan izin untuk robot trading yang legal. Selama trading ini dilakukan di pialang resmi yang terdaftar di Bapepti, itu masih dikatakan legal. Dan penjualan softwarenya, robot trading ini sebenarnya kan software namanya Expert Advisor, EA ya. Software sebagai tools untuk membantu nasabah yang awam, yang nggak bisa analisa, yang nggak bisa ngendaliin emosi dia trading, yang nggak punya strategi trading, dia bisa dibantu dengan software EA tadi atau Expert Advisor. Nah, sebenarnya ini tools. Saya juga mendalami 2-3 tahun terakhir ini mendalami software tadi, robot tadi. Sebenarnya ada plus minusnya dengan manusia atau profesional trading. Manusia trading itu masih melibatkan emosi, masih melibatkan serakah. Memang lebih fleksibel dia karena bisa berpikir. Cuman robot pengembangannya memang jadi dia bisa lebih sistematis karena diprogram. Jadi kalau rugi, kalau artificial intelligence begitu ya, AI. Belum ke arah sana, belum ke AI. Artificial intelligence belum. Cuman masih perintah manusia, masih programmer yang bikin dalam bahasa coding, masih dimasukin algoritmanya, ada 2 algoritma, jadi ada istilahnya martingale, ada double marty, ada yang cuman dia pakai stop loss, jadi resikonya bisa dibatasi, ada money manajemennya, jadi volume transaksinya juga nggak besar, terus di produk yang lebih stabil, bukan yang fluctuation price, terus karena sistematis dia nggak pakai emosi, kalau salah analisa, salah posisi transaksi dia cut loss, dia minimalkan cut loss. Kalau manusia kan masih nunggu, masih nawar-nawar kadang. Ya ada plus minusnya lah. Cuman yang saya sayangkan ini sebenarnya robot tradingnya oke. Cuman cara pemasarannya yang kemarin itu dia bikin money game. Akhirnya terjadi penyalahgunaan. Akhirnya masyarakat yang dikorbankan sampai puluhan ribu nasabah yang jadi korban, nggak bisa di withdraw sampai hari ini. Semua foundernya itu masuk penjara, udah ketangkep semua. Jadi ya sekali lagi memang banyak ya, apalagi sekarang dunia online ini, Indonesia ini diserbu begitu money macam games perusahaan. itu sama dengan judi berarti? Bukan, money game itu beda kalau judi. Kalau kita ke kasino mau main judi nih, jelas. Kita betting, untung, rugi jelas. Kalau money game ini cuman diiming-imingi untung, tapi akan rugi. Pasti rugi. Karena ini cuman permainan duit muter aja. Saya ngasih 1, Bapak ngasih 2 ngasih 4, terus muter tak lipat jadi 8, Bapak ngasih 16, terus begitu ini udah ribuan, ambil semua duitnya. Ya, jadi cuma putar-putar tapi diperbanyak, habis itu dikumpulin semua, tak ambil. Itu Ponzi scam namanya. Jadi diciptain sama Charles Ponzi awal tahun 1900-an. Itu dia orang Itali, dia sebarin bikin skema itu di Spanyol. Waktu itu jual beli perangko. Ya. Dan itu sampai hari ini dipakai skema itu oleh pelaku-pelaku money game. Skema Ponzi itu. Jadi semua hal
yang tidak ada regulasinya lebih baik dihindari kalau menurut saya. Ya, Pak Wong, kalau resiko dari trading forex kan pasti ada juga. Kalau yang melalui broker ilegal, bagaimana itu, Pak Wong? Otomatis ya kehilangan dana yang disetorkan. Itu sudah pasti. Resikonya udah pasti, dana yang disetorkan pasti akan hilang. Tidak dipakai untuk trading Karena tidak ada pertama, dana tersebut tidak disetorkan atau tidak ditempatkan di segregate account. Kedua, tidak ada dasar hukumnya. Jadi otomatis kalau terjadi sesuatu, ya kalau seperti tadi, kalau memang servernya ada di Amerika, ya silakan berurusan dengan hukum dan peraturan yang ada di negara tersebut. Jadi resiko terjeleknya pasti dana yang ditempatkan akan hilang. Terus apa lagi selain dana yang akan hilang? Ya tidak ada jaminan hukum. Jadi kita mau mengeluh atau kita mau mengadu, itu tidak ada. Meskipun tradingnya Transparansi juga berarti tidak ada ya? Pasti tidak ada transparansi, duitnya yang ditempatkan tidak di segregated account. Jadi otomatis dana yang ditempatkan itu juga kita mau tahu dia dikelola di mana, ada beli jual di produk apa, kita tidak bisa tahu. terus bisa manipulasi harga juga kalau di luar. Karena kalau di Indonesia kan bursa ICDX itu fungsi dan tugasnya dia untuk ngeluarin harga tertinggi, terendah, harga pembukaan, penutupan, harga emas, harga oil itu setiap pialang itu kurang lebih sama ya, karena ada wadahnya bursa. Tapi kalau di luar negeri itu karena nggak ada acuan bursanya, ya dia bisa bikin harga sendiri. Tertingginya bisa yang lain 10 misalkan, dia bisa bikin tingginya 25, bisa bikin, atau terendahnya yang lain 80, dia bisa bikin 60. Terus Pak Wong gimana cara menghindari penipuan oleh broker forex yang ilegal ini? Ya yang pertama, yang Tribuners tahu. ya para Tribuners, yang utama adalah sebelum kita melakukan investasi, kita harus mengecek benar-benar legalitas dari perusahaan yang akan kita tempatkan dana kita. Kalau untuk di perdagangan berjangka komoditi, industri yang seperti saya geluti, itu ada badan yang dibentuk oleh Kementerian Perdagangan, oleh pemerintah, yaitu Bapepti yang tadi saya bilang. Jadi Tribuners boleh langsung mengecek ke websitenya Bapepti, yaitu di bapepti.go.id, apakah perusahaan yang Tribuners akan tempatkan dana itu terdaftar, terregulasi di website atau di pemerintah. Kalau memang benar-benar terregulasi berarti aman. Terus hindari iming-iming atau kata pasti. Kebanyakan sih para money game atau penipuan itu ciri-cirinya Pak David itu memberikan kepastian. Keuntungan Pasti untung. Dia memberikan keuntungan pasti, dan pasti ada iming-imingnya, entah itu bonus, hadiah. Nah itu yang harus dihindari. Bisa juga kita melakukan riset atau melakukan penelitian lebih lanjut. Kita search di media sosial, di Google, itu bisa kita search ini nama PT ini atau broker ini bagaimana sebelum kita menempatkan dana kita. Dan jangan, itu yang tadi saya bilang, jangan mudah tergiur dengan hadiah atau iming-iming profit yang keuntungan yang pasti. Kalau yang di trading forex yang legal ada perlindungan, misalkan saya ingin ikut trading forex ya, yang resmi, yang terdaftar di Bapepti, misalkan di Victory. Nah, ada perlindungan bagi saya sebagai nasabah, itu seperti apa? Ada Pak, jadi Pak David, perlindungan itu pasti ada. Jadi selama produknya ini resmi terdaftar di Bapepti, itu ada Undang-Undang 10 tahun 2011. Jadi di situ diatur semua tentang aturan main di peraturan perdagangan berjangka komoditi. Juga kalau terjadi perselisihan, kita bisa mengadu ke Bapepti. Jadi bisa langsung masuk ke website, itu bisa langsung menghubungi juga. Dan jika tidak tercapai mediasi atau kata mufakat di tingkat pedagang, itu bisa lanjut ke pengadilan negeri. Jadi jalur hukumnya jelas.
Seperti itu Pak David. Pak Daniel, kalau forex legal itu bisa menguntungkan tidak buat saya, misalkan kalau saya ingin bermain, bagaimana itu bagi nasabah sendiri untuk mendapat keuntungan dari forex yang legal itu, trading forex yang legal? Jadi gini, kalau pelaku pasar di industri ini sebenarnya kalau kita pertama itu harus paham dulu ya apa yang harus kita lakukan. Kedua, harus trading secara profesional. Dalam arti kita basic trading itu sebenarnya ada 3 ya. Pertama harus paham analisa teknikal atau grafik, dan fundamental atau berita. Kedua, harus ada money management. Jadi modal yang dipakai sama volume transaksi yang digunakan itu harus sesuai, atau nggak boleh overtrade itu terlalu banyak belinya dengan modalnya nggak seimbang. Ketiga, harus ada manajemen resiko. Jadi kalau terjadi salah analisa itu kita harus tahu kita harus apa. Ini seminimal mungkin semakin bagus. Kalau tidak ada basic 3 ini, saya katakan trader itu masih sebagai gambler atau judi. Ya, jadi basic trading profesional itu harus punya 3 ini dasarnya. Nah, kalau kita melakukan sebagai judi atau sebagai amatir, ya susah untuk mau untung. Jadi pelaku pasar yang profesional seperti di banyak trader-trader profesional di Amerika yang gelarnya PhD, yang mereka kerja di bank-bank besar kayak JP Morgan, Morgan Stanley, yang sekarang jadi orang kaya. George Soros pun juga kaya dari trading. Jadi banyak tokoh-tokoh yang memang sukses di trading ya karena mereka ngelakuin secara profesional. Mereka tunggu momen kayak sekarang nih, harga emas dekat rekor tertinggi dalam sejarah. Jadi tahun 2020 harga emas itu tertinggi dalam sejarah di 2072 US dollar per troy ounce. 1 troy ounce 31,1 gram. 2020 pandemi. Ada force major-nya pandemi, semua orang panik, saham turun, waktu itu semua uang lari ke emas. Akhirnya dia jadi rekor tertinggi. Terus 2021 harganya terkoreksi agak turun sampai 1620. Tapi tahun 2022 waktu perang Rusia Ukraina harganya naik lagi ke 2070. Jadi ke harga rekor tertinggi lagi, dan sekarang mendekati dia rekor tertingginya di 2015. Nah, ini kan peluang. Dalam arti kalau di futures trading ini bisa sell. Karena kita bukan perdagangan fisik. Ya, kita perdagangan nilai. Pakai margin, pakai online, nggak ada fisiknya, jadi bisa sell posisi dulu. Kalau harganya turun ya bisa ambil untung dari situ. Jadi kalau harga tinggi kayak gini, saya sarankan sih ya masuk aja sell emas. Karena ya memang banyak yang bilang emas bisa naik ke 2100, 2200. Cuman saya bilang belum waktunya, karena tahun ini tahun yang susah untuk negara-negara ya after pandemi ya. After pandemi ini krisisnya krisis likuiditas soalnya. Banyak orang butuh cash satu dunia. Dan kalau orang semua satu dunia butuh cash, akhirnya ya aset-aset beresiko itu pasti turun semua. Kayak harga oil, saham, emas, properti itu akan nilainya akan turun. Karena semua orang berburu uang cash. Pengusaha, negara, semua orang sekarang ya istilahnya cash is king sih. Jadi yang pegang cash sekarang ini jadi raja, karena pandemi ini juga banyak sekali perusahaan yang sudah nafasnya udah ampun-ampun ya. Mereka banyak yang restrukturisasi kredit, banyak yang minta bailout ya, dan ini satu dunia, bukan cuman di sini, dan ini satu dunia. Makanya saya bilang sih ya kalau mau trading sekarang manfaatin momen, udah ambil sell aja mas, nanti dia turun 100-200 dolar atau di 1900-1800an udah close harganya. Nah, kalau Pak Wong, ini ada yang dari Tribuners bertanya, misalkan dia ingin masuk di ikut trading forex, nah, terus dia membawa dana misal berapa lah begitu. Nah, terus setelah itu apa yang dia lakukan, dan apa dia yang bermain sendiri atau seperti apa? Misalkan dia ditawarkan oleh broker
PT Victory. Nah, bagaimana? Oke, bagi nasabah yang kepingin membuka rekening itu di PT Victory sendiri, sebelum membuka rekening Pak, biasanya kita melakukan edukasi. Edukasi ke Ya, jadi si calon nasabah. nasabah ini harus benar-benar paham dulu soal produk, sistem, dan terutama yang paling utama adalah dia punya risiko. Dan setelah calon nasabah ini paham, dia mengerti, membaca semua dokumen-dokumen, menyerahkan juga dokumen identitas pribadi, dia harus kita ajarkan untuk demo account Di Aplikasi. di aplikasi handphone trading bisa. nah, MetaTrader 5. Jadi sistem trading kita di MetaTrader 5. Jadi Tribuners boleh langsung buka dari aplikasi, dari gadget Tribuners sekalian, langsung download, masuk di App Store, itu download aja MetaTrader 5. Nah, di situ langsung bisa buka account demo, melakukan simulasi trading dulu, Pak. Jadi sebelum pakai duit dulu ya. Ya, simulasi sebelum dulu. duit benar itu kita pakai uang monopoli dulu. Tapi sistem tradingnya udah benar-benar yang kita pakai untuk bertransaksi real, tapi uangnya yang fake. Jadi setelah melakukan itu dan nasabah benar-benar mau membuka rekening, baru kita meng-create akun. Setelah akun itu jadi selesai, baru dana ditransferkan. Nah, untuk besarannya ini untuk regular account ini di 100 juta. Untuk mini account itu bisa di 10 juta. Jadi ada dua jenis akun di PT Victory. Akun mini dan akun reguler. Terus setelah yang dia buka resmi, dia bisa bertransaksi. Yang melakukan transaksi itu tidak boleh dari kita, Pak. Jadi peraturannya itu harus nasabah yang bersangkutan yang melakukan transaksi. Karena itu dananya dia. Jadi harus yang bersangkutan atau nasabah yang melakukan transaksi. Jadi pialang di Indonesia ini regulasinya itu pialang cuma menyediakan fasilitas untuk nasabah transaksi di bidang perdagangan berjangka komoditi. Yang melakukan transaksi nasabahnya sendiri. Jadi izin kita ini bukan pengelolaan dana. Di Indonesia masih belum ada izin belum ada izinnya itu pengelola sentra dana berjangka kalau di komoditi berjangka. Cuman sampai hari ini belum ada perusahaan yang bisa punya izin, masih belum ada. Masih di pialang berjangka aja. Terus tadi paling saya tertarik itu yang robot trading itu yang bagaimana membedakan yang robot trading ilegal dan legal gitu. Pertama, itu robot itu bukan program superpower ya. Dalam arti nggak mungkin pasti untung juga. Jadi ada kerugian dan ada keuntungannya. Cuman karena dia sistematis, karena dia nggak pakai emosional, dia lebih konsisten. Apalagi kalau di produk yang cenderung stabil harganya, nggak fluktuasi kayak emas. Produk mata uang kayak euro, Japanese yen itu jauh lebih konsisten, pergerakannya lebih stabil. Karena beda, kalau komoditi emas itu kan volumenya terbanyak di the world, karena makanya dia fluktuasi. Tapi kalau mata uang ini kan nggak terlalu signifikan geraknya, karena ada bank sentral yang intervensi kalau dia terlalu lemah atau terlalu kuat, makanya dia cenderung sifatnya lebih stabil. Nah, program ini atau expert advisor ini pertama jangan harus trading di pialang legal, ya harus trading di pialang legal yang terdaftar tadi ya, yang terdaftar. At least seperti dana nasabah ini dilindungi secara hukum. Kedua, jangan pakai robot yang dijanjiin keuntungan nggak rasional. Oh, ini pasti tiap bulan untung 20% ini. Kalau pasti untung nggak mungkin dijual robotnya sama yang jual. Ketiga, harus tahu algoritmanya. Maksudnya setiap program itu ada algoritmanya, ada sistem tradingnya, ada manajemen resikonya nggak, terutama karena kita percaya program ya. Jadi ada manajemen resikonya nggak, ada batasan kerugian nggak kalau programnya ini salah ambil posisi trading ya. Karena biasanya
kita itu ambil dari technical graphic, dari angka. Program ini cuma bisa baca angka, indikator, angka. Dia nggak bisa baca berita. Kalau ada force berita besar, entah suku bunga, entah pandemi, atau perang, program nggak bisa baca. Dia cuma bisa baca angka dari statistik grafik, chart yang udah terjadi. Terbentuklah indikator itu yang eksekusi market, dia ambil buy atau sell dengan batasan-batasan kerugian. Jadi tools dari EA atau expert advisor ini sebenarnya banyak yang bisa dipakai untuk bantu kita trading sebenarnya ya. Di luar tadi yang dimanfaatin sama oknum-oknum money game yang udah ditutup itu, sebenarnya EA itu kedepannya saya rasa sih bagus. Apalagi kalau pengembangannya ke AI tadi, artificial intelligence, itu jauh akan lebih baik karena dia bisa ngumpulin data. Kalau AI itu sifatnya kan dia awalnya bodoh, dia ngumpulin data, akhirnya jadi pintar, akhirnya bisa ambil keputusan buy atau sell dengan bagus. Cuman sampai hari ini sih masih belum ada yang pakai ya. Mungkin bank-bank besar di Amerika udah mulai ngembangin, tapi sampai hari ini belum ada program yang bagus yang bisa mikir sendiri kayak AI gitu, masih belum zamannya belum. Mungkin 5-10 tahun ke depan lah. Kalau satu lagi yang saya ingin tanyakan, kalau dengan mata uang kripto itu beda lagi, seperti apa? Beda. Jadi kripto itu base-nya dari teknologi blockchain. Kripto itu boomingnya waktu awalnya sebenarnya 2008 ya. Ada namanya kripto Bitcoin. Ya, awal mualnya asalnya itu Bitcoin. Bitcoin tahun 2008 sampai 2010 dikembangkan sama katanya sih orang Jepang. Terus habis itu Bitcoin tahun 2015 dia booming, harganya sampai di atas 10.000 US dollar. Dari harga cuman 100 naik 10.000%, akhirnya semua orang ngelirik apa ini Bitcoin. Nah, terus habis itu pandemi, harganya hampir 1 miliar waktu itu, 800 juta sekian. Dia terjadi bubble price. Tapi tahun lalu Bitcoin akhirnya turun 80% jadi 16.000 US dollar. Hari ini di kisaran 30.000 US dollar. Cuman Bitcoin ini bukan alat pembayarannya. Jadi Bitcoin ini cuman software digital coin based coin trading yang mana dia sih bisa nol ya, harganya itu bisa nol. Tahun lalu Luna, ada koin namanya Luna, itu juga nol, yang bikin orang Korea udah ketangkap di Syria kemarin. Itu 500 triliun lebih uang korban dari seluruh negara. Terus habis itu banyak koin-koin yang turun drastis, Shiba Inu, banyak. Karena koin ini cuman software. Dia bukan underlying asset, bukan alat pembayaran. Beda sama kayak komoditi kayak emas, nggak mungkin nol. Kayak rupiah nggak mungkin nol. US dollar nggak mungkin nol, karena dia underlying asset. Dia dipakai sama negara. Kalau koin cuma digital asset, nggak ada wujudnya, benar-benar digital. Dia bisa nol, dia cuma server soalnya. Jadi beda. Bitcoin number one, tapi terus habis itu ada koin-koin turunan kayak Ethereum, Ripple, sekarang banyak lah, ada puluhan koin. Cuman ya saran saya sih koin jangan, ya memang ya terlalu spekulatif sih, nggak bisa dianalisa koin itu soalnya bagi saya. Terlalu ya. Beda dengan perdagangan yang forex begitu ya. Ya, Bitcoin aja bulan lalu 16.000, hari ini 30.000. Dia naik dua kali lipat. Tahun lalu dari 80.000 US dollar dia turun jadi 16.000. Jadi istilahnya pam yang gerakin naik, gerakin turun itu sangat sensitif, sangat volatile sekali. Kalau orang nggak paham bisa jantungan kalau main koin. Pak Wang, kembali ini mungkin
bulan lalu kalau nggak salah ada apa sosialisasi Bulan literasi. bulan literasi dari Bapepti ya. Dari Bapepti. Nah, kalau di PT Victory sendiri apa yang dilakukan di bulan literasi itu? Oke, untuk bulan literasi selama bulan Maret, untuk bulan literasi PBK itu kita udah melakukan sosialisasi di 7 tempat. Jadi di dinas perdagangan, Kominfo Kota Manado, terus Samsat, Bank Dana Raya, BPR Dana Raya, PLN Kota Tondano, Dinas Pendidikan Kota Manado, di kantor kejaksaan militer pengadilan militer 317. Jadi ada 7 titik yang kita lakukan sosialisasi, di mana kita turut memberikan penjelasan tentang industri PBK ke masyarakat, karena memang itu bulan literasi yang dicanangkan oleh Bapepti. Jadi bulan depan juga rencananya Kadin Sulut bekerja sama dengan Bapepti. Ini juga akan melaksanakan event nasional di Kota Manado. Jadi pembicaranya dari Kepala Bapepti, Kepala Bursa, dan Ketua Asosiasi Aspeptindo. Ya, rencananya awal bulan Mei bikinnya di Manado. Nah, tujuannya itu biar masyarakat di Kota Manado ini lebih sadar akan investasi yang benar-benar legal seperti apa, supaya tidak lagi kena investasi bodong atau money game yang selama ini begitu gencar dari tahun ke tahun. Itu beritanya selalu terkait, bukan cuma beritanya Pak, tapi dari tahun ke tahun, mungkin 30 tahun lalu korbannya ini mungkin ya ratusan juta atau ratusan juta lah ya. Masuk ke 20 tahun lalu ini semakin meningkat Pak. Terakhir kesininya tuh kemarin nilai malah nilai yang menguap ini sudah puluhan triliun. Jadi sangat miris kita lihat. Sebenarnya industrinya sangat bagus kalau dimengerti dan dipahami, mengerti resikonya. Tapi kebanyakan karena manusia memang pada intinya itu ada serakahnya. Apalagi kalau sudah diiming-imingi oleh profit dan hadiah. Dan kebanyakan mereka itu bukan memakai iming-iming profit aja, tapi kebanyakan mereka memakai ya orang-orang terkenal, entah itu dicatut atau itu memang benar-benar orang-orang tersebut juga ikut andil dapat bagiannya. Nah, karena ini semakin hari semakin besar, makanya saya merasa tergerak, kita merasa tergerak untuk melakukan sosialisasi yang lebih gencar lagi biar masyarakat di Kota Manado tuh mengerti tentang investasi perdagangan berjangka komoditi atau trading forex inilah. Oke, mungkin ini pertanyaan bukan pertanyaan terakhir, mungkin closing statement dari Pak Wong dan Pak Daniel kepada Tribuners ya yang mendengar siaran kali ini, podcast kali ini tentang trading yang benar dan legal. Itu mungkin ada saran atau kiat-kiat kepada Tribuners yang mungkin ingin menjadi nasabah atau mewaspadai jangan sampai tertipu yang penipuan atau money changer tadi itu ya. Money games, itu ya. Oke, para Tribuners, jadi tips dari saya sebelum Anda melakukan investasi atau bertransaksi, kenali dulu resiko. Kenali resiko yang bisa terjadi. Yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah mengatur keuangan atau money management. Jadi kalau kita nih contohnya punya uang 100 juta, ya 10-20%-nya aja dipakai untuk bertransaksi. Tapi yang utama kita harus mengerti dulu soal risiko. Selain itu, perusahaannya juga benar-benar terregulasi, terdaftar di Bapepti. Kalau masalah trading, profit dan loss pasti sudah ada yang ngatur. Ya, tapi kita harus berusaha. Bagian kita adalah mempelajari risiko, mempelajari semua tentang produk dan bagaimana cara bertransaksi yang benar.
ya otomatis harus ada manajemen risk di situ tadi seperti Pak Daniel bilang. Jadi harus ada stop loss-nya. Mungkin Pak Daniel ada yang tambahkan? Daniel. Kalau menurut saya untuk mau masuk di industri investasi atau trading itu semua instrumen investasi itu ada plus minusnya masing-masing ya. Jadi entah investasi tanah, obligasi, bond, saham, emas fisik, emas futures, kripto, apapun lah jenisnya, itu punya plus minusnya masing-masing. Cuman bagi saya investasi terbaik itu investasi ilmu. Jadi kalau kalian itu belum paham, jangan melakukan transaksi atau investasi, apalagi sampai pakai uang hutang, itu sangat high risk sekali. Jadi pahami dulu, kenali dulu jenis instrumen investasinya. Setelah itu baru terjuni pun ya dengan yang tadi Pak Wong bilang 10-20% untuk jenis investasi yang high risk. Terus habis itu 30-40% untuk investasi yang medium risk. Yang 50%-nya untuk yang long term atau safe investment kayak tanah, terus emas fisik, saham itu boleh untuk dengan porsi yang lebih besar. Cuman yang porsinya high risk, sifatnya high risk kayak crypto trading atau futures trading ini ya di kisaran 10-20% dari jumlah aset yang dimiliki. Jangan dibalik. Jangan, banyak orang yang nggak bisa nerima kalau dia ternyata kenyataannya rugi, tapi porsinya itu ternyata 50% lebih dari total asetnya dia yang digunakan. Itu yang bahaya, bisa bikin stres. Oke, jadi ya investasi paling bagus menurut saya investasi ilmu. Jadi pelajari dulu apa yang mau dilakuin. Luangkan waktu 3 bulan untuk pelajari sistemnya, analisanya, manajemen resikonya, strateginya. Setelah itu baru terjun. Bisa lah menghubungi kami. Iya. Jadi kami di kantor juga ada melakukan kelas, jadi kelas pemula ada. Jadi bisa sambil belajar, cari ilmunya gratis, nggak perlu bayar. Kantornya di Megamas ya. Iya, di kawasan Megamas, Ruko Mega Smart 4, nomor 3 dan 4. Bukanya Senin sampai Jumat. Iya. Jadi bisa belajar dulu sebelum melakukan transaksi. Biasa berapa lama belajarnya? Tergantung nasabahnya juga atau Tergantung penyerapannya dari si Penyerapannya, nasabah. Kalau ada yang cepat juga ya, kalau encer ya pasti cepat. Masing-masing beda. Iya. Dan juga tentu ada broker-broker di perusahaan itu yang bisa siap Bukan broker, ya kita trainee. Jadi Trainer, ada tenaga trainer. trainee yang train. sementara di training itu yang siap membantu. Membantu. Saya juga sebagai wakil pialang, kita di kantor juga ada beberapa senior yang bisa ikut membantu menjelaskan tentang industri PBK ini seperti apa. Demikian Tribuners bincang kali ini dengan Pak Wong dari Wakil Pialang Berjangka di PT Victory ya, VIF Manado, dan juga Pak Daniel Irawan Research and Development di situ. Kalau tertarik Tribuners, ada yang tertarik untuk trading ya silakan seperti yang Pak Wong sampaikan tadi melalui yang resmi, jangan yang tertarik yang ilegal, apalagi yang tidak jelas kantornya di mana, mungkin di luar negeri kan itu sangat berisiko. Demikian bincang-bincang kali ini, sampai jumpa dan selamat siang.